Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat NTB, senang sekali saya Sherly dapat menyapa Anda kembali dalam program podcast NTB Maju Melaju. Dan kali ini ya, hari Senin 19 Februari 2024, edisi ke-6 dari Senin Sehat ya. Kita bersama dengan Dr. I Gusti Agung Gede Ariswanda SPN, salah satu dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit HL Manambai Abdul Qadir. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Bu Sherly, selamat pagi Sobat NTB. Iya, senang sekali karena pada hari ini kita bersama dengan Dr. Aris dan tentunya kita akan membahas mengenai aktivasi sistem code stroke sebagai respon cepat penanganan stroke akut. Wow, keren banget nih materi kita pada hari ini karena memang seperti yang kita tahu nih Pak Dokter ya, penyakit stroke ini seringkali terjadi di tengah masyarakat ya. Untuk itu kami persilahkan untuk Dr. Aris langsung menyapa Sobat NTB dan sekaligus menjelaskan terkait penyakit stroke ini. Oke, kali saya Dr. Aris dari Rumah Sakit Manambai Sumbawa bersama kalian pada hari pagi ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa materi untuk mengenal lebih jauh tentang stroke. Mungkin ada beberapa sobat NTB yang punya keluarga atau nggak mungkin punya teman yang sudah terkena stroke, tapi masih bingung bagaimana cara mengenali, bagaimana cara mendiagnostik, apakah nanti bisa sembuh atau tidak pasiennya ya. Kalau stroke berdasarkan WHO itu definisinya mungkin saya akan sederhanakan bahasanya sedikit ya. Merupakan defisit neurologi global maupun vokal yang bisa menyebabkan kematian atau kecacatan kurang dari 24 jam atau lebih dari 24 jam akibat dari gangguan peredaran darah di otak. Itu maksudnya di situ adalah stroke itu murni karena gangguan peredaran darah otak, bukan karena kecelakaan, bukan karena trauma kepala, bukan karena kelebihan atau keracunan obat-obatan seperti narkotika maupun penggunaan pestisida dan sejenisnya. Jadi murni karena penyebabnya itu ya, Sobat NTB dan Mbak Sherly, itu murni ya, oke? Wah, ternyata kayak gitu ya Sobat NTB. Dan kalau kita boleh tahu nih Pak Dokter, gejala dari stroke ini sebenarnya apa sih? Mungkin Pak Dokter bisa ngasih tahu ke Sobat NTB awal mulanya kalau kita tahu dari keluarga kita atau teman-teman kita yang memang aduh ini nih gejalanya kayaknya stroke nih gitu. Oke, saya permudah lagi bahasanya ya. Jadi yang kita kasih warning di sini, apakah gejala dari stroke itu sendiri. Jadi kita tuh harus sudah warning pada pasien-pasien atau keluarga yang sudah memiliki riwayat tekanan darah tinggi, kemudian sudah memiliki riwayat kencing manis, seperti itu. Apakah nanti ini sifatnya mendadak atau perlahan-lahan? Karena sifat stroke sendiri itu adalah sifatnya mendadak. Kapan terjadi? Paling sering terjadi pada saat pasien bangun tidur atau pada saat subuh. Di mana gejalanya yang paling sering kita jumpai itu adalah segera. Segera itu biasanya adalah senyumnya pelo. Jadi, dari mana kita tahu senyumnya pelo? Ya kita lihat aja. Mulai dari sudut bibir pada saat dia bertemu kita, apakah ada yang lebih rendah ataukah ada yang lebih tinggi. Kemudian kita tes lagi dengan menggunakan huruf vokal R. Misalnya, bilang ular lari lurus. Kalau orang yang kena stroke itu lidahnya kena, itu dia tidak akan bisa bilang huruf R. Jadi biasanya bilang ular lari lurus. Jadi R-nya itu terganggu ya. Okay. Kemudian kita segera G-nya apa? Gerakan motorik. Jadi gerakannya itu akan lumpuh. Yang mana yang lumpuh? Itu khas pada stroke. Itu separuh tubuh. Jadi mulai dari setengah kepala, setengah tangan, kemudian setengah kaki. Dia khasnya separuh tubuh. Jadi kenapa kok tiba-tiba bangun tidur, tubuh saya kebas, wajah saya kebas separuh, tangan saya kebas, kaki saya kebas. Dan itu juga harus di warning ya. Iya. Wah, gejala ini nggak asing ya Pak Dokter, karena memang ibu saya juga kena stroke, jadi semuanya itu terlihat nyata yang sering saya temui ya. Tapi ini Pak Dokter ya, siapa sih yang bisa terkena gejala stroke ini? Apakah hanya orang tua saja atau anak-anak muda ini bisa terkena juga Pak Dokter? Oke, ini juga pertanyaannya. Seiring dengan kemajuan teknologi, jadi kemajuan alat-alat canggih juga semakin sering ditemukan. Bahkan sepengalaman saya jadi dokter spesialis neurologi hampir 5 tahun, itu ada anak kecil usia SD itu sudah kena stroke. SD ya, Wah. Iya. Nah,
Waduh. Apa penyebabnya? Ya banyak penyebabnya, karena semakin mutakhir teknologi, alat semakin banyak ditemukan, penyakit juga semakin banyak ditemukan. Iya. Jadi kita harus warning pada siapa? Pada siapa? Kita warning pada pasien-pasien atau riwayat dari keluarga yang sudah memiliki riwayat keluarga keturunan stroke atau penyakit jantung. Jadi itu harus benar-benar monitoring. Itu yang nomor 1 dari silsilah keluarga. Terus yang kedua, pada pasien-pasien dengan hipertensi, dengan tekanan darah lebih dari 140, itu hati-hati. Harus rajin kontrol atau konsultasi dengan dokter keluarga. Terus yang ketiga, yaitu pasien-pasien dengan kencing manis, itu juga harus di warning seperti itu. Jadi harus benar-benar dimonitoring lengkap. Jadi siapa aja bisa terkena stroke. Seiring dengan zaman, usia, dan jenis kelamin itu sudah bergeser hingga sekarang. Ya. Oke Pak Dokter, ternyata ini yang bisa terkena stroke ini bukan hanya orang tua saja, tetapi anak-anak juga bisa kena ya Pak Dokter ya. Jadi memang perkembangan teknologi ini, penyakit apapun tuh juga bisa terlihat. Tapi apa sih Pak Dokter resiko yang terjadi ketika kita terkena stroke? Itu apa aja sih Pak Dokter? Mungkin maksudnya gini, apa faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya stroke? Jadi faktor risiko itu adalah ada 2 kita kategorikan, ada yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah. Kalau berdasarkan literatur dan penelitian, itu suku atau ras itu sangat mempengaruhi. Pada orang-orang yang suku ras Afrika, itu lebih sering terkena tekanan darah tinggi sehingga dia cenderung lebih terkena stroke. Itu yang tidak bisa kita modifikasi. Kemudian usia, semakin lanjut usia atau semakin bertambah usia, itu faktor risiko stroke itu juga semakin tinggi. Jenis kelamin itu kan tidak bisa kita ubah, tapi kalau teknologi ada operasi jenis kelamin itu nggak bisa karena berbeda jenis kelamin, nanti hormonnya apa, kemudian enzimnya juga nanti akan berubah lagi. Sedangkan faktor-faktor yang bisa dikendalikan atau dimodifikasi, contohnya lifestyle, seperti berubahlah makan makanan yang mulai sehat, kemudian dikurangi makanan yang junky atau fast food. Kemudian kendalikan tekanan darah, gula darah dan sejenisnya dengan penggunaan obat-obatan, olahraga dan sebagainya. Jadi ada 2 faktor yang bisa kita perbaiki. Yang kita bisa perbaiki untuk mengendalikan biar mengurangi risiko terjadinya stroke, itu adalah faktor-faktor yang bisa dimodifikasi, lifestyle. Lifestyle itu ya Pak Dokter ya. Tapi satu lagi nih pertanyaan dari saya Pak Dokter terkait genetik. Itu salah satu faktor terjadinya risiko stroke nggak sih Pak Dokter? Adanya genetik itu. Kalau berdasarkan riwayat keluarga, misalnya ada keluarga yang punya kena sakit jantung dari kakek atau nenek, maaf misalnya, kemudian kita juga akan punya risiko seperti itu. Cuma peluangnya jangan sampai kita itu muncul sakitnya seperti itu, kita kendalikan. Apakah genetik secara garis besar bisa menyebabkan terjadinya faktor risiko stroke? Kalau secara definitif sampai saat ini mungkin saya belum baca sampai seutuhnya yang apakah ada faktor gen tertentu yang bisa menyebabkan munculnya stroke, tapi ada beberapa gen yang diturunkan seperti familial hiperkolesterolemia, di mana dalam satu keluarga ayahnya kolesterolnya biasanya di atas 300, anaknya juga ikut di atas 300. Itu nggak bisa dikendalikan dengan obat, itu secara terbukti secara genetik itu gennya diturunkan. Itu yang sampai saya saat baca. Dan kita tahu kolesterol yang jahat itu LDL, itu yang terbukti bisa menyebabkan terjadinya penyakit kardiovaskular, baik itu jantung maupun stroke. Jadi LDL. Jadi kalau misalnya sahabat NTB, kolesterol saya naik, ya dicek dulu yang jahat itu apa yang baik. Jadi cek dulu LDL. Kalau memang LDL-nya di atas 100, sebaiknya konsultasi sama dokternya. Bukan total kolesterolemia yang di atas 200, yang ini. Kalau kita kan pakai stick kan biasanya. Nah itu ada fraktur-frakturnya lagi, ada fragmen-fragmennya lagi. Gitu. Baik ya. Berarti ini nyambung banget nih dengan pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara kita menegakkan diagnosis stroke tersebut, Pak Dokter? Kita tinggal di Indonesia, di mana rumah sakit yang satu di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur kan tidak merata fasilitas kesehatan dan teknologinya. Misalnya saya tinggal di Nusa Tenggara Barat. Jadi stroke itu bisa ditegakkan diagnosisnya secara definitif hanya dengan CT scan kepala. Jadi rumah sakit provinsi atau kabupaten dengan fasilitas mutakhir CT scan kepala itu bisa mendekatkan diagnosis stroke. Tapi kalau bagi rumah sakit yang belum ada CT scan, ya tergantung ada nggak dokter sarafnya di sana. Kalau beliau ada di sana,
puji syukur bisa dia menegakkan diagnosisnya dengan interview penyakit dan pemeriksaan fisik pada pasien. Iya. Seperti itu. Baik Pak Dokter, kan sesuai dengan tema kita itu tentang sistem code stroke ya. Mungkin nanti Pak Dokter bisa menjelaskan, dan karena ini dari Rumah Sakit Manambay ya, Abdul Qadir. Ya. Nah, bagaimana sih kesiapan sarana dan juga prasarana dari Rumah Sakit Manambay ini ya menggunakan sistem code stroke tersebut Pak Dokter? Oke. Terima kasih Mbak Sherly. Sistem code stroke itu merupakan suatu unit fungsional yang diaktifkan di UGD oleh tim medis yang terdiri dari dokter saraf, dokter kardiovaskuler, intensivis, dan beberapa perawat bahkan radiografer untuk memberikan penatalaksanaan segera pada pasien-pasien stroke akut. Jadi stroke akut itu maksudnya stroke penyumbatan. Segeranya itu adalah dalam rentang waktu 6 jam itu kita sudah bisa membuat pasien yang awalnya kena stroke menjadi lebih baik. Tapi lebih bagusnya lagi dalam waktu 4,5 jam, mulai dari pasien mengeluh stroke, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian diberikan obat-obat anti stroke atau obat-obat pengencer darah, itu hingga mengakibatkan pasien mendapatkan luaran stroke yang lebih baik, itu butuh waktu yang paling bagus itu 4,5 jam. Jadi kita dengan tim medis itu harus bisa selesai memberikan pertolongan pada pasien dalam waktu kurang lebih 4,5 jam sampai 6 jam. Iya, berarti kayak pertolongan pertama ya Pak Dokter yang dilakukan. Pertolongan pertama dengan luaran yang terbaik dan optimal. Iya. Itu poinnya. Berarti dari Rumah Sakit Manambay ini emang sudah mempersiapkan fasilitas tersebut ya Pak Dokter ya? Puji syukur sudah bisa. Mantap. Sudah bisa mulai dari alat dan obat-obatannya. Keren sekali ya. Jadi buat masyarakat yang ada di Pulau Sumbawa itu bisa banget ya. Atau mungkin yang dari Lombok mau ketemu Dokter Aris bisa ya. Dan ini Pak Dokter ya, seberapa efektifkah sih code stroke ini ketika kita melakukannya kepada pasien yang terkena stroke akut? Oke. Kita garis bawahi dulu ya. Efektivitas dari stroke akut itu golden hours-nya itu 6 jam. Jadi kalau kita bicara bukti hitam di atas putih, pada pasien-pasien yang mendapatkan penanganan code stroke itu luaran stroke-nya jauh lebih bagus daripada waktu dia incoming. Maksudnya saat dia masuk mungkin dia itu mengalami kelumpuhan, tapi dalam waktu 6,5 jam ketika obat diberikan berdasarkan penelitian itu luaran stroke-nya jadi lebih bagus. Mungkin dia sudah bisa duduk, bahkan mungkin ada bisa berdiri. Pengalaman saya terakhir waktu saya sekolah di RSUP Prof. Ngurah Bali, pasiennya datang dalam waktu 6 jam, waktu itu senior saya melakukan code stroke. Dia datangnya lumpuh total karena masih golden period, tidak sampai 1 jam dia sudah bisa berdiri. Wow. Seperti itu. Wah, tapi tetap Tuhan yang menentukan. Iya, tapi memang banyak ya pasien yang pada akhirnya tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan. Ternyata code stroke ini sangat mempengaruhi ya Pak Dokter ya. Iya. Kemudian apakah ada efek samping code stroke ini bagi penderita stroke Pak Dokter? Pada prinsipnya kita mengaktifkan code stroke itu kita memberikan pelayanan kesehatan segera pada pasien. Yang kita lakukan yaitu seperti biasa pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan pemberian obat-obatan. Bukan intervensi sih. Kita pasang infus pada pasien, kemudian kita berikan obat-obatan pada pasien. Apakah yang terjadi pada pasien? Itu ada kontraindikasi, ada efek samping relatif dan absolut. Yang sering terjadi adalah efek samping relatif. Yang pertama itu adalah reaksi alergi ketika obat dimasukkan. Kami takutnya pasiennya itu mengalami mungkin bengkak di bibir, itu gejala minor, mungkin gatal-gatal di kulit. Yang paling berat itu adalah terjadi bengkak di saluran pencernaan, saluran pernapasan. Itu yang akan menyebabkan pasiennya mengalami henti nafas, walaupun sudah diberikan obat-obat seperti anti alergi sebelum tindakan. Iya. Terus yang kedua, selama pemberian obat, kita 1 jam berikutnya kita monitoring. Kami takutnya mengalami perdarahan, baik itu perdarahan gusi atau yang lainnya. Jadi itu efek samping dari relatif. Kalau absolutnya saya baca di buku dan juga pengalaman belum saya temukan. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Ini memang harus didapatkan oleh pasien-pasien yang terkena stroke ya, code stroke ini. Nah, untuk fasilitas code stroke ini di Rumah Sakit Manambay apakah ditanggung BPJS untuk pembiayaannya Pak Dokter?
Selama sih Rumah Sakit Manambai bekerja dengan BPJS, puji Tuhan semuanya masih bisa di cover semuanya. Asalkan BPJS-nya aktif. Baik ya, luar biasa sekali. Nah itu dia Sobat NTB ya, jadi harus nih dicek-cek dulu BPJS-nya udah aktif atau belum ya. Karena itu memang fasilitas yang luar biasa banget ya, penunjang sekali untuk kita yang sakit-sakit ya. Dan selanjutnya nih Pak Dokter, apakah ada hambatan yang dijumpai selama aktivitas sistem code stroke ini berjalan? Oke, kalau hambatan apapun mungkin kayak kita bangun cita-cita semua punya hambatan dan Iya sih, tantangan. Jadi kita betul. harus punya menyusun semuanya itu. Secara garis besar saya kesimpulkan, saya punya 2 hambatannya di Rumah Sakit Manambai. Yang pertama kita lihat dari SDM. SDM-nya misalnya bukan dari tenaga kesehatan. Saya sendiri belum bisa bahasa Sumbawa. Oke. Terus yang kedua, pasien-pasien yang terkena stroke baik keluarga, teman atau tetangga, mereka belum mengetahui gejala stroke secara pasti. Yang kedua, kalau memang mendapatkan sakit, kita masih tradisional kan, masih tradisional. Pertolongan pertama yang saya jumpai pada pasien, mereka lebih membawanya ke orang pintar. Iya. Gitu. Jadi itu akan menghilangkan golden period saya. Iya, itu ke mindset masyarakat masih Iya. ke situ ya Pak ya. Makanya melalui podcast, melalui seminar, penyuluhan, saya harapkan pengetahuan tentang stroke bagi masyarakat awam itu lebih luas dan lebih bagus. Iya. Terus yang kedua, Pulau Sumbawa itu luas sekali. Betul. Luas sekali. Misalnya saya dari Empang menuju Sumbawa, kalau menggunakan ambulan mungkin bisa ya 1-2 jam, itu pun harus ngeput mungkin. Tapi kalau mobil biasa harus 3 jam seperti itu. Itu mengurangi golden period saya itu. Iya, betul. Belum lagi juga. di rumah sakit di Pulau Sumbawa yang punya CT scan dan dokter sarafnya itu ya di Manambai dan rumah sakit bawah di RSUD Sumbawa. Sisanya itu belum saya temukan. Ada dokter saraf kayak di Taliwang dan sekitarnya. Itu jaraknya jauh-jauh sekali. Lumayan jauh ya, mungkin Pak Dokter. Bapak Gubernur mungkin mau memberikan kita air evacuation, helikopter, ambulan. Amin ya. Amin. Pasti akan diupayakan untuk kedepannya itu Pak Dokter ya. Adakah tindakan lain selain code stroke ini jika kita nggak tahu nih ke depan code stroke ini akan gagal gitu Pak Oke. Dokter? Ya, itu biasanya kita lakukan kayak rapat meeting tim medis. Kita evaluasi ketika obat-obatan stroke atau trombolisis itu penghancur bekuan kita berikan, ternyata dalam waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam tidak ada perbaikan. Ternyata kita CT scan ulang, kita monitoring ulang, ternyata dalam waktu 6 jam tidak terjadi perbaikan. Ternyata CT scan-nya menunjukkan mungkin ada perluasan lebih luas, maka kita bisa mengambil tindakan trombektomi. Jadi kayak neurointervensi. Neurointervensi itu kayak memasukkan selang atau enggak kateter dari pembuluh darah arteri. Biasanya kita dari paha dimasukin selang yang ada ininya. Pasiennya kita letakkan di atas seperti meja. Nanti kita masukin ke kateter. Biasanya kita ambil ininya bekuan darahnya yang besar. Seperti itu dan kita keluarkan dari pembuluh darahnya. Jadi kapan code stroke ini menggunakan trombolisis itu gagal? Biasanya pada pembuluh darah yang besar yang diameternya biasanya antara 1 cm sampai 2 cm. Antara 0,5 cm sampai 1 cm itu pembuluh darahnya sudah besar. Itu gagal, itu obat-obatan. Jadi trombektomi bisa dilakukan dalam waktu 24 jam. 24 jam. Jadi melalui program Kemenkes, jadi dari Rumah Sakit Manambai itu harus disediakan neurologis dan kardiologis. Ketika trombolisis atau code stroke-nya gagal, akan ada backup cadangan menggunakan trombektomi mekanikal. Oke. Seperti itu. Baik ya, jadi seperti itu nih Sobat NTB maju melaju ya. Ternyata dari Rumah Sakit Dan, saya tambahin lagi sedikit. Neurointervensi di NTB saya cuma perlu tahu satu, Dokter Putri yang ada di Nusa Tenggara Barat. Mantap. Senior saya, guru saya, Dokter Putri. Baru satu ada di Prof NTB. berarti next akan ditambah lagi ya. Ya, itu program Kemenkes bagaimana rumah sakit provinsi bisa memiliki kardiologis dan neurointervensi. Iya, ya benar sekali Pak Dokter ya. Dan tentunya banyak sekali nih sobat-sobat kita yang ada di Sumbawa sana berharap apakah nanti kelak nih Rumah Sakit Manambai ini bisa menjadi pusat rujukan stroke di Pulau Sumbawa, Pak Dokter. Bagaimana Pak Dokter melihatnya, Dokter Aris? Oke. Kalau saya melihat dari kunjungan pasien dari sebelumnya bulan Desember tahun 2023 itu polisaraf cuma kunjungannya paling 400. Sekarang udah naik jadi 700 bulan Januari. Kan
antusias masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis di bidang penyakit stroke itu meningkat drastis. Visi dan misi saya sih pengen rumah sakit tempat saya bekerja itu menjadi pusat rujukan di Pulau Sumbawa. Karena kemana-mana daerah satelit, ke Mataram pun aduh jauhnya luar biasa. Semuanya serba karena topografi, demografinya juga berubah semua. Saya harapkan bisa menjadi pusat rujukan. Apalagi kita ini mendapat bantuan dari Pemprov NTB, kemudian nanti dapat Kemenkes, belum lagi dapat beasiswa ini itu. Saya harapkan orang-orang terbaik sudah ada di Rumah Sakit Manambai. Amin ya, kita doakan yang terbaik pastinya ya untuk Rumah Sakit Manambai Abdul Qadir. Mantap. Nah, untuk pasien stroke ini apakah bisa sembuh Pak Dokter? Ya, oke. Kalau pasien stroke-nya bisa sembuh atau tidak, itu banyak sekali faktor resikonya. Banyak faktor yang menyebabkan. Masalah terpenting adalah penanganan penata-laksanaan stroke itu harus dalam golden period dalam waktu 6 jam. Itu kata kuncinya. Andaikan pasiennya itu datang dalam golden period, kita lakukan penilaian kelemahan stroke berdasarkan skala stroke NIHSS itu sebelum dan sesudah itu terjadi perbaikan, apakah pasien ini bisa sembuh? Kalau sepengalaman, kalau sembuh 100%, saya belum jumpai, tapi kalau udah 90-95% mendekati normal, itu sering saya jumpai. Seperti itu. Apakah bisa sembuh? Mendekati sembuh, saya sering jumpai sembuh. Iya, itu dia Sobat NTB ya. Jadi siapapun itu, entah itu keluarganya, teman terdekatnya ya, terus diberikan support ya Pak Dokter, pasti akan sembuh ya, meskipun itu nggak sembuh 100% ya. Insya Allah 90% sembuh. Ya kan Pak Dokter? Pokoknya lebih dari 95% tuh bisa sembuh. Iya, kalau untuk pasien minum obat ini berapa lama sih Pak Dokter jangka waktunya? Apakah setiap hari non-stop harus minum obat atau ada jeda tersendiri? Nah, satu pasien kita perlakukan itu satu style. Jadi kita tidak bisa pakai hukum matematika pada pasien yang berbeda. Misalnya pasien ini mulai hipertensi, tekanan darah tinggi gitu. Nah, pasien-pasien yang sudah kita ketahui faktor risikonya, kemudian faktor risikonya terkendali, kita anjurkan minum obat sampai 1 tahun. Bahkan ada pasien yang minum obatnya sampai seumur hidup, asalkan tidak muncul efek samping dari penggunaan obat-obat stroke. Jika muncul efek samping ya kita kurangi dosis atau enggak mungkin obatnya akan diganti dengan merek lain. Kalau sepengalaman saya, pernah pasien itu berhenti minum obat. Awalnya dia rutin 1 tahun minum obat dengan stroke penyumbatan, kemudian waktu 3 bulan berikutnya dia kena stroke berulang. Jadi saran saya kalau memang tidak ada efek samping, dilanjutkan minum obatnya terus menerus. Karena obat stroke seperti pengencer darah, Aspilet 80 mg, itu kan dosisnya kecil sekali, 80 mg. Sedangkan yang dijual bebas biasanya untuk sakit kepala itu kan sediaannya 1000 mg. Jadi itu berapa 1/10-nya, itu kan efek sampingnya minimal. Seperti itu ya. Iya, atau betul. kalau misalnya masih bingung, ya Bapak, Ibu, Sobat NTB bisa konsultasi dengan dokter keluarganya, itu lebih bagus lagi. Iya. Untuk sistem code stroke ini di NTB itu diterapkan dan dilaksanakannya itu di mana saja sih Pak Dokter? Oh ya, izin menjawab, kalau di Pulau Sumbawa kemungkinan besar cuma Rumah Sakit Manambai aja yang bisa menyebabkan aktivasi code stroke. Syaratnya ya harus punya CT scan dulu rumah sakitnya, terus punya minimal 2 neurologis berdasarkan kutipan dari Kemenkes. Kalau di Pulau Lombok yang saya tahu rumah sakit besar seperti Rumah Sakit Umum Provinsi NTB itu sudah bisa, Rumah Sakit Kota Mataram juga sudah bisa, Rumah Sakit Siloam juga sudah bisa. Seperti baik. itu. Satu lagi nih pertanyaan Pak Dokter, bagaimana sih apakah code stroke ini bisa dilakukan secara mandiri atau bagaimana? Oke. Golden period itu kan butuh waktu 6 jam. Dalam waktu 6 jam kita itu dituntut yang pertama berhasil menegakkan diagnostik. Yang kedua berhasil melakukan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium dan radiografi seperti CT scan. Yang ketiga itu melakukan monitoring. Jadi kita tuh butuh kerjasama lintas tim medis. Ada perawat, kemudian ada dokter radiologi, kemudian ada dokter intensivis, dokter ini. Jadi kalau mandiri saya rasa belum bisa. Belum bisa ya, karena tangan saya cuma 2.
Ya, Pak Dokter, misalkan nih kita nih yang masih muda gitu kan, hal apa sih yang kita harus sadari dalam tubuh kita jika kita, aduh, kena stroke nih gitu? Apa sih tanda-tanda awalnya itu? Yang saya kasih underline garis bawahnya itu adalah pastikan diri kamu sehat dulu. Bagaimana Oke. cara kamu sehat? Ya kita hilangkan faktor risiko stroke yang ada dalam tubuh. Bagaimana Oke. caranya? Yang pertama, rutin periksa kesehatan 3 bulan sekali. Minimal lah ceklah tekanan darah, minimal itu paling gampang. Terus yang kedua, setiap bulan tuh ukur berat badannya naik atau tidak. Kalau berat badannya naik 1 kilo, 2 kilo sebulan itu wajar. Tapi kalau sampai naik 5 kilo, 10 kilo, obesitas Oke. itu akan meningkatkan faktor risiko lagi. Itu contoh paling gampang. Kemudian lifestyle yang kedua, ya hindari makanan yang fast food atau junky, itu dihindari itu. Mulailah makan makanan yang banyak ada sayur dan kalium, seperti buah pisang, sayur hijau, Oke. seperti itu. Jadi yang paling gampang itu cek tekanan darah sama berat badan. Kalau itu opini saya paling gampang. Iya. Kalau kamu takut ke dokter. Betul banget Pak Dokter ya, karena memang kita tuh karena masih muda, jiwa muda gitu ya, jadi makan apa aja oke gitu ya, tanpa mikir resiko ke depannya ya. Itu dia Sobat NTB, senang sekali karena hari ini informasi terkait stroke ini banyak sekali kita dapatkan dari Dokter Aris. Baik Pak Dokter, mungkin ada pesan untuk Sobat NTB di luar sana ya, kami persilahkan. Oke. Untuk Sobat NTB, kemudian Bapak Ibu yang jauh dari fasilitas kesehatan, yang ada di ujung-ujung yang belum ada sinyal, mungkin podcast ini bisa didengar sama Bapak Kepala Desa atau Kepala Dusun. Jika ada tanda gejala stroke, baik itu kelemahan separuh tubuh, bicara pelo, segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Seperti itu ya Bapak Ibu Sobat NTB. Semoga angka mortalitas, kematian, kecacatan stroke itu jauh berkurang di NTB. Amin. Kita doakan yang terbaik untuk Sobat NTB semua. Baik Pak Dokter, terima kasih banyak ya atas informasi yang Bapak sudah berikan untuk kita semua pada hari ini. Sangat bermanfaat banget ya. Dan tentunya terima kasih kami ucapkan kepada Sobat NTB Maju Melaju yang sudah menyaksikan podcast ini ya di Senin Sehat. Semoga podcast ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.